Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Herdiana di Ruang BK. Nah, masalah-masalah yang sering kali terjadi pada siswa itu akan mengganggu siswa dalam belajar. Mau seperti apapun fasilitasnya, mau sehebat apapun gurunya, kalau siswa punya masalah lalu tidak dibantu, maka siswa tidak akan berhasil dalam belajarnya. Untuk itu, maka kali ini kita coba akan bahas Bapak Ibu semuanya, bagaimana cara menyelesaikan masalah siswa dan seperti apa masalah siswa yang sering terjadi di sekolah. Namun sebelumnya silahkan di like, komen, subscribe channel Ruang BK ini. Langsung saja ke persoalannya Bapak Ibu. Persoalan yang sering kali terjadi pada siswa yang pertama adalah kurangnya motivasi belajar. Nah, penyebabnya biasanya tidak ada minat pada mata pelajaran, tidak ada tujuan atau cita-cita yang jelas, atau lingkungan belajar yang tidak mendukung Bapak Ibu ya. Bagaimana penyelesaiannya? Mengadakan sesi counseling individu untuk membantu siswa menemukan minat dan tujuan belajarnya. Kemudian memberikan motivasi dan inspirasi melalui cerita-cerita sukses atau pengalaman pribadi. Juga bisa memutar video-video biografi orang sukses. Nah, berikutnya membantu siswa membuat rencana belajar yang realistis dan terarah. Jadi biasanya goal dari hasil belajar adalah dia harus menggapai cita-cita Bapak Ibu ya. Misalnya dia ingin jadi seorang dokter, maka rencana belajarnya ke depan adalah dia harus pintar di IPA, matematika, dan lain sebagainya. Masalah yang kedua adalah masalah keluarga. Nah, masalah keluarga ini biasanya seringkali terjadi pada siswa yang kemudian di keluarganya punya konflik, misalnya ibu bapaknya bercerai atau sering bertengkar. Kemudian kurangnya dukungan dari orang tua. Nah, biasanya seringkali ditemukan ada siswa yang memang tidak didukung oleh orang tuanya ketika dia mau sekolah. Jadi siswanya ingin sekolah tapi orang tuanya tidak mendukung. Kemudian juga seringkali ada siswa yang tidak tinggal dengan orang tuanya. Misalnya dia di pesantren atau dia ngekos, kemudian atau mereka tinggal dengan walinya, pamannya, bibinya, sementara orang tuanya jauh. Kemudian seringkali juga anaknya ditinggal sendirian di rumah atau dengan neneknya, kemudian orang tuanya ada di perantauan dan mereka kurang perhatian orang tuanya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian berikutnya masih masalah keluarga adalah kondisi ekonomi yang tidak stabil. Nah, tadi saya sudah sebut ya, biasanya siswa yang seringkali bermasalah di sekolahnya karena kondisi ekonomi keluarganya tidak stabil. Nah, itu yang membuat dia tidak bisa berangkat sekolah karena ongkosnya tidak ada, untuk iuran sekolah juga tidak punya, untuk membeli fasilitas sekolah yang dibutuhkan sekolah juga dia tidak punya. Nah, karena ekonomi orang tuanya tidak stabil. Nah, bagaimana penyelesaiannya Bapak Ibu? Penyelesaiannya ini yang dilakukan oleh guru BK ya Bapak Ibu ya, atau juga bisa dilakukan oleh orang tua siswa atau guru mata pelajaran. Silakan saja siapapun. Nah, sementara yang biasanya dilakukan oleh guru BK adalah satu, mengadakan sesi counseling ya, konseling keluarga untuk memperbaiki komunikasi dan hubungan antara anggota keluarga. Karena mungkin seringkali terjadi orang tuanya kurang harmonis dengan anaknya, jadi komunikasinya kurang baik. Maka itu harus dilakukan konseling keluarga Bapak Ibu ya. Jadi anaknya dipanggil, konseling juga dihadirkan orang tuanya di situ untuk memperbaiki komunikasi mereka. Berikutnya apa lagi? Berikutnya memberikan dukungan emosional dan mencari solusi bersama dengan siswa. Kita bisa berikan motivasi, kemudian kita berikan dukungan emosional, dukungan yang menyemangati ya, dukungan yang menguatkan. Nah, berikutnya yang ketiga adalah mengarahkan siswa ke lembaga bantuan sosial jika diperlukan. Nah, itu kalau di BK namanya referral ya. Jadi kita membutuhkan juga instansi lain untuk membantu siswa yang bermasalah. Nah, kalau misalnya di sekolah guru BK tidak memiliki fasilitas atau kemampuan untuk itu, maka siswa bisa direferral ya, bisa dialih tangankan ke lembaga lain atau ke ahli lain. Nah, seperti misalnya lembaga bantuan sosial itu adalah dinas sosial ya, yang itu mungkin ada dana untuk membantu orang tuanya agar dia lepas dari persoalan sosial. Mungkin tidak terdata di DTKS, dia penerima bansos, padahal dia ekonominya kurang. Nah, kita bisa bantu ajukan untuk mendapatkan dana sosial atau bantuan sosial.
Berikutnya, masalah yang ketiga adalah beban akademik yang berat. Kan banyak juga sekolah yang menerapkan kurikulum yang sangat kompleks sekali ya, yang banyak sekali. Mata pelajarannya banyak, jumlah waktunya juga banyak, tugas-tugasnya banyak. Misalnya kurangnya waktu untuk istirahat dan rekreasi. Nah, kalau jam sekolahnya panjang sekali, misalnya dari mulai jam 7 sampai jam 4 misalnya, itu panjang sekali kan. Jadi siswa tidak punya waktu untuk rekreasi dan istirahat. Nah, biasanya ini adalah di sekolah-sekolah yang boarding school, atau misalnya sekolah juga sambil pesantren. Nah, sudah pulang sekolah dia pesantren misalnya, ya belajar kitab, belajar agama yang lain, hafalan juga di pesantrennya. Nah, biasanya ini seringkali membuat siswanya lelah, capek. Yang seringkali terjadi, dia seringkali kesiangan, atau kemudian tugas-tugasnya nggak bisa dikerjakan, dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian berikutnya adalah stres dari tekanan harapan akademik. Nah, setiap siswa itu pasti punya keinginan sukses, Bapak Ibu. Tidak ada yang siswa tidak ingin sukses. Sukses itu mungkin ditentukan oleh hasil belajarnya bagus. Jadi dia itu pengen hasil belajarnya bagus dari semua pelajaran. Ranking 1 semua pengen. Nah, itu seringkali dia stres ketika didapati kenyataan apa yang diinginkannya tidak sesuai dengan harapannya, tidak sesuai dengan ekspektasinya, Bapak Ibu ya. Inginnya ranking 1 tapi ternyata kemudian nilainya jeblok, inginnya nilainya bagus tapi kemudian hasilnya jelek. Nah, kayak gitu itu akan menimbulkan stres ya, depresi bagi anak yang punya keinginan nggak sesuai dengan harapan itu. Oke, itu Bapak Ibu. Nah, terus kemudian bagaimana penyelesaiannya Bapak Ibu dari persoalan beban akademik yang berat ini? Ini khusus bagi guru BK, tapi itu bisa diterapkan juga oleh guru mata pelajaran atau orang tua siswa ya. Nah, yang pertama adalah membantu siswa diatur waktunya dan belajarnya biar efektif Bapak Ibu. Diatur waktu itu nggak mesti harus saklek ya, misalnya jam segini, tidak Bapak Ibu. Jadi diatur waktunya, satu hari itu harus ada belajarnya di rumah. Nah, terus kemudian belajar efektif itu yang kayak gimana Bapak Ibu? Jadi intinya efektif itu adalah waktunya sebentar tapi masuknya banyak. Nah, kebalikannya yang nggak efektif adalah waktu belajarnya panjang, berjam-jam tapi hasilnya kurang bagus. Berikutnya yang kedua adalah mengajarkan teknik manajemen stres dan relaksasi. Nah, bagi anak yang tertekan tadi ada cara mengatur stresnya, memanage stresnya, memanage depresinya. Nah, itu nanti kita ada sesi video khusus ya Bapak Ibu. Jadi bagaimana cara memanage stres atau depresi yang terjadi pada siswa. Kalau orang yang seringkali menghadapi persoalan dan lalu stres dan kemudian bisa bangkit, nah itu berarti ada pelajarannya Bapak Ibu. Ada pelajaran bagaimana cara mengelolanya. Nah, pengelolaan stres itu adalah manajemen stres itu. Berikutnya adalah mengadvokasi untuk kurikulum yang lebih seimbang kepada pihak sekolah. Menyampaikan untuk kurikulum yang lebih seimbang kepada pihak sekolah. Mengadvokasi keluhan siswa ke sekolah supaya kurikulum sekolahnya dirubah, disesuaikan. Nah, kayak gitu ya. Di kurikulum Merdeka sekarang kan kurikulumnya fleksibel ya Bapak Ibu ya. Jadi sebelum memberikan materi, guru diharapkan untuk asesmen dulu. Nah, guru memberikan materi harus sesuai dengan kondisi siswanya, sesuai dengan minat siswanya, sesuai dengan keinginan siswanya. Jangan sampai siswa tidak mau belajar topik ini kemudian kita paksakan. Nah, itu kurikulum 13 kemarin seperti itu. Kurikulum 13 itu adalah diplot dari atas, ini materinya, kemudian diberikan ke siswa, mau siswa butuh atau tidak, mau minat atau tidak, suka atau tidak, pokoknya diajarin. Seperti orang yang sedang kenyang, tidak mau makan, lalu kemudian dikasih makan dan dipaksa harus makan. Mau bagaimana bisa berhasil dong? Kemudian masalah yang keempat, Bapak Ibu, adalah masalah sosial dan pergaulan. Ingat, siswa juga adalah makhluk sosial seperti kita juga. Dia seringkali bergaul dan menimbulkan masalah.
bertengkar, berselisih paham dengan temannya. Di antaranya masalah sosial dan pergaulan itu penyebabnya apa? Nah, biasanya adalah seperti bullying atau intimidasi. 70% bullying itu terjadi di sekolah dan saya merasakan itu. Nah, bullying itu dibagi 3 ya. Ada bullying secara fisik, memukul, menendang. Nah, kemudian juga ada bullying secara ucapan, misalnya menghina, mengejek. Dan kemudian ada juga bullying yang secara psikologis, yaitu bullying yang tidak diucapkan tapi perlakuan, misalnya anak itu dikucilkan, anak kemudian diintimidasi, diomongin di belakang. Kemudian berikutnya adalah kesulitan dalam beradaptasi dengan teman sebaya. Ada juga anak yang kesulitan beradaptasi, Bapak Ibu, yang udah bertahun-tahun di sekolah, misalnya 2 tahun, 3 tahun, tapi belum juga punya teman. Dan pada saat dia susah beradaptasi dengan lingkungannya, dengan teman-teman sebayanya, maka dia tidak betah di sekolah, Bapak Ibu. Bisa dibayangkan ya, jika ada siswa tidak betah di sekolah, mau bagaimana dia bisa berhasil belajarnya. Berikutnya adalah kurangnya keterampilan sosial. Bagaimana dia bergaul, bagaimana dia berbicara, bagaimana dia mendekati temannya. Nah, berikutnya bagaimana cara penanganannya, Bapak Ibu ya. Menyelenggarakan program anti-bullying dan workshop keterampilan sosial. Nah, Guru BK bisa menyelenggarakan di bimbingan klasikalnya ya Bapak Ibu, karena di BK itu ada bimbingan individual, ada klasikal. Nah, yang kedua adalah mendorong pembentukan kelompok dukungan di kalangan siswa. Siswa bisa dibikin kelompok khusus untuk mendukung hal-hal yang positif buat anak-anak yang lain yang misalnya tadi dibully, kemudian terkucilkan ya. Berikutnya, mengadakan sesi konseling kelompok untuk meningkatkan kepercayaan diri dan keterampilan sosial siswa. Kita kumpulkan anak-anak yang punya persoalan yang sama di dalam kelompok dan kemudian kita bantu di situ. Itu namanya counseling kelompok. Bisa 3 orang, 5 orang. Misalnya ada siswa yang punya masalah-masalah yang sama tentang sulit bergaul atau tidak punya keterampilan sosial. Nah, kita kumpulkan itu. Kita bantu mereka untuk memiliki keterampilan sosial, mendorong dia percaya diri agar menghindari bullying. Persoalan yang kelima yang seringkali terjadi di sekolah, yaitu masalah kesehatan fisik dan mental. Nah, ini penyebabnya biasanya adalah penyakit fisik yang kronis. Penyakit fisik yang kronis banyak ya, punya MAH yang kronis, punya penyakit jantung, punya penyakit medis. Yang kedua, penyebabnya adalah masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Nah, kesehatan mental, kalau tadi fisik, sekarang ini mental. Yang kedua, mental. Misalnya punya kecemasan atau depresi. Ya, orang-orang yang punya masalah psikis itu seringkali ada di sekolah dan itu mengganggu belajarnya pasti. Nah, kemudian berikutnya adalah penyebabnya kurangnya aktivitas fisik dan nutrisi yang baik. Nah, kemudian aktivitas di rumahnya juga minim banget. Udah pulang sekolah dia tidur, main HP, apalagi zaman sekarang. Terus bagaimana cara penyelesaiannya? Sebagai guru BK, kita satu harus bekerja sama dengan petugas kesehatan sekolah untuk memantau kesehatan siswa. Kalau di sekolah ada petugas kesehatan, kita bisa kerjasama dengan mereka untuk memantau kesehatan siswa. Nah, kalau tidak, kita bisa bekerja sama dengan puskesmas. Biasanya ada yang seringkali datang ke sekolah memberikan arahan, memberikan vitamin juga, bahkan ya kita kerjasama dengan mereka. Cara yang kedua adalah mengarahkan siswa ke layanan kesehatan mental profesional jika diperlukan. Nah, jika sudah depresi berat, stres berat, kecemasannya berat dan tidak bisa ditangani oleh konselor sekolah atau guru BK sekolah, apalagi guru mata pelajaran ya, bisa referral, alih tangankan ke profesional, misalnya ke psikiater atau psikolog. Mengedukasi siswa tentang pentingnya pola hidup sehat. Nah, itu bisa dilakukan oleh guru BK melalui bimbingan klasikal. Nah, berikutnya yang keenam adalah yang terakhir ini, ketidakmampuan belajar atau kesulitan belajar spesifik. Nah, ini penyebabnya adalah disleksia ya, atau ADHD
atau kondisi belajar lainnya. Nah, disleksia ini adalah orang, siswa yang kesulitan membaca. Kemudian ada juga yang kesulitan berhitung misalnya. Nah, ini nanti kita akan bahas di video khusus tentang disleksia atau ADHD ini. Kemudian yang kedua adalah tidak adanya metode pengajaran yang sesuai. Nah, itu tadi. Jadi siswa belajar untuk kurikulum yang merdeka sekarang itu harus di-assessment dulu. Lalu kemudian guru menyesuaikan dengan keadaan siswa. Yang berikutnya adalah penyebabnya kurangnya sumber daya pendukung belajar. Terus penyelesaiannya sebagai guru BK bagaimana? Yang pertama, mengidentifikasi masalah belajar sejak dini dan memberikan intervensi yang sesuai. Jadi kita identifikasi dulu masalah belajar yang terjadi pada siswa sejak dini. Nah, kalau di sekolah berarti sejak kelas 7 kita lihat dulu persoalan belajarnya apa. Ya, bisa dengan assessment juga, bisa dengan wawancara, banyak sekali ya yang dilakukan, mau tes mau non tes. Kalau tes mungkin bisa psikotes ya, tes IQ, tes kemampuan belajar, tes akademik dan lain sebagainya. Kalau wawancara kita bisa lihat, observasi juga bisa. Kemudian assessment juga ada, bisa kita lakukan ya, assessment. Nah, sebelum menentukan program, kalau di BK itu kan assessment dulu, baru berikan programnya. Assessment itu adalah bagaimana kita untuk melihat persoalan-persoalan yang terjadi pada siswa. Caranya kita bekerja sama dengan guru kelas untuk menerapkan metode pengajaran yang lebih inklusif. Demikian Bapak Ibu, masalah yang terjadi di sekolah. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa nanti di video berikutnya Bapak Ibu. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel ini. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.